Oke, nah untuk kali ini kita membahas tentang video psikotes CPNS Kemenkumham ya. Sebelum kita masuk ke videonya, di sini saya ada menyediakan tes tryout-nya ya. Untuk tes tryout khusus untuk Kemenkumham, bisa terlihat di sini untuk tes kecerdasannya 50 soal, untuk tes kepribadian satunya 225 soal, dan tes motivasi kerjanya 10 soal. Bagi yang berminat, bisa segera klik link yang ada di deskripsi video atau hubungi WA di sini ya. Harganya cuma 49.000. Dan bagi yang mau untuk mengikuti kelasnya, silahkan. Boleh untuk kelas yang umum atau kelas privat. Tapi sebenarnya saya lebih menyarankan kelas privat aja. Karena kalau kelas privat bebas menentukan waktunya ya. Gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan videonya. Nah, pertama kita harus tahu dulu untuk tes pertama adalah tes kecerdasan. Sebenarnya gampang ya untuk mendapat nilai psikotes di atas 75 gitu ya. Apa aja sih tipsnya gitu ya? Yang pertama, hindari pengerjaan soal yang sulit. Kalau soal-soal yang bersifat seperti analitis, posisi duduk, itu hindari dulu. Kemudian kerjakan soal termudah seperti analogi, silogisme, sinonim, dan antonim, dan juga figural ya, yang bisa dikerjakan di bawah 1 menit gitu. Artinya kalau bisa 30 detik, bisa gitu ya. Kemudian kerjakan soal hitungan di akhir, perhatikan waktu pengerjaan juga. Jadi kalau udah habis soal-soal seperti analogi, silogisme, dan sinonim, baru kerjakan soal hitungan. Kemudian jika sisa waktu 2 menit lagi, maka langsung tembak jawaban dengan opsi yang sama, karena peluang untuk benar lebih besar. Contohnya, tersisa 5 soal atau 10 soal lagi, maka tembak jawaban yang sama. Biasanya bisa B semua, atau C semua, atau A semua. Bebas ya, gitu. Tergantung mana yang lebih mungkin untuk dipilih, gitu. Tapi usahakan untuk memilih jawaban dengan opsi yang sama semua, gitu. Kemudian hindari soal-soal analitis jika masih ada soal termudah, gitu. Jadi jangan dipaksa soal analitis, karena waktunya mepet ya, cuma 20 menit. Kemudian untuk tes kepribadian itu sendiri, perhatikan. Pertama, sebelum mengerjakan, tanamkan dalam diri untuk menjawab psikotes dengan sesuai kode etik ASN. Teman-teman bisa baca kode etik ASN ya. Kemudian sebisa mungkin dari jawaban yang bersifat mediocre atau tengah-tengah. Contohnya kayak, saya suka bekerja keras. A, sering. B, kadang-kadang. C, jarang gitu. Jangan terlalu sering pilih jawaban kadang-kadang gitu. Atau saya sendiri bahkan nggak terlalu menyuruh teman-teman untuk memilih jawaban kadang-kadang gitu. Karena kan di sini kan tes kepribadian untuk melihat kita itu strong di mana gitu ya. Bukan cuman berada di tengah-tengah gitu. Kemudian, tes bertujuan untuk memilih kepribadian yang berjiwa ASN atau berjiwa pelayanan umum. Jadi, utamakan jawabannya mengarah ke pelayanan umum. Artinya apa? Dampak yang kita buat itu lebih mengarah kepada orang lain dibanding kita sendiri. Gitu. Kemudian, opsi yang sifatnya negatif, maka pilih yang memberikan dampak negatif terbesar kepada kita, bukan orang lain. Karena ingat lagi, ini adalah sifatnya pelayanan umum. Artinya, lebih berdampak positif kepada orang lain. Utamakan opsi yang berhubungan dengan pekerjaan dibanding perasaan positif. Jadi, mana yang lebih berhubungan dengan pekerjaan? Gitu, nggak cuma sebatas perasaan semata saja. Kemudian opsi yang berhubungan dengan orientasi seksual, maka pilih opsi yang memang bersifat normal, bukan karena faktor lain. Oke, kita mulai untuk beberapa soal yang perlu kita bahas ya di sini ya. Satu, pilih opsi yang paling berjiwa pelayanan kepada orang lain dibanding kita. Contohnya seperti opsi ini, saya ingin agar teman-teman saya membantu saya bila saya mengalami kesulitan. Atau, saya suka memperlakukan orang lain dengan ramah dan simpatik. Nah, dari sini udah kelihatan ya, harusnya kalau dari jiwa pelayanan kepada orang lain, karena kan kembali lagi ya, ini tujuannya untuk pelayanan publik, sehingga lebih tepat memilih yang saya suka memperlakukan orang lain dengan ramah dan simpatik. Kemudian, utamakan jiwa kepemimpinan. Saya ingin menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi atau kelompok di mana saya menjadi anggota. Saya ingin mengerjakan segala sesuatu lebih baik daripada orang lain. Ini masih lebih bagus yang saya ingin jadi salah seorang pemimpin ya. Karena jiwa leadership itu memang penting dalam dunia kerja ya, apalagi kalau dalam sebuah tim gitu ya. Pasti dalam pekerjaan nanti dibuat dalam bentuk tim juga nantinya gitu ya, teman-teman ya. Tapi bukan berarti ini salah, cuman mungkin segala sesuatu lebih baik dari orang lain. Gimana kalau itu berhubungan dengan hal negatif gitu kan? Segala sesuatu yang lebih baik dari orang lain gitu. Pilih jawaban yang bersifat praktis. Nah, lebih ke prakteknya gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa saya telah melakukan suatu pekerjaan yang sulit dengan baik, atau saya suka bekerja keras pada tiap pekerjaan yang saya hadapi. Kalau yang satu ini saya ingin mengatakan bahwa saya telah melakukan pekerjaan yang sulit dengan baik, bagus-bagus saja. B juga bagus ya. Tapi akan lebih baik kalau sifatnya lebih ke praktis, yaitu ke opsi B. Saya suka bekerja keras pada tiap pekerjaan yang saya hadapi. Kemudian pilih opsi yang merujuk pada pekerjaan dibanding perasaan semata. Saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam satu pekerjaan, jabatan atau bidang khusus, atau saya merasa bersalah apabila saya telah melakukan sesuatu yang saya ketahui adalah tidak baik. Nah, kalau dari sini sudah kelihatan jawabannya adalah yang pertama ya, karena lebih berhubungan ke pekerjaan juga. Dan kalau yang B itu lebih ke perasaan saja gitu. Itu ya. Kemudian sifatnya juga lebih subjektif karena di sini dikasih tahu saya ketahui gitu ya. Nah, kemudian kalau sifatnya yang kepribadian untuk motivasi kerja ya, opsinya ada 3, biasanya sering, kadang-kadang jarang.
Teman-teman, kalau bisa jangan pilih jawaban kadang-kadang ya, gitu. Usahakan jawabannya sering, jarang aja. Gitu. Karena di sini tesnya itu tuh untuk menguji teman-teman itu sifatnya seperti apa gitu. Jadi harus pick a side, harus tentukan diri sendiri gitu ya, bukan mediocre, bukan di tengah-tengah gitu. Jadi kalau contohnya saya selalu sarapan sebelum bekerja, harusnya pilih sering. Kenapa? Tapi kan saya jarang makan gitu ya. Jangan buat tipikal orang yang seperti itu ya, karena ini kan tes kepribadian gitu. Jadi jadilah pribadi yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu sebagai jiwa ASN-nya gitu. Kemudian, contoh soal seperti ini, moto hidup saya adalah bekerja sesuai dengan gaji yang diperoleh. Kalau ini lebih baik mana? Sering-sering, kadang atau jarang? Karena ini berhubungan dengan gaji, sebenarnya harus lebih baik adalah jarang ya. Kenapa? Kalau kita berfokus kepada gaji, itu terlalu money oriented gitu. Sedangkan kita fokusnya kepada pelayanan umum. Itu ya, teman-teman ya. Itu untuk penjelasan soal-soal dan juga tips-tips untuk mendapat nilai di atas 75. Sebenarnya untuk dapat nilai 75 itu gampang ya. Pertama juga perhatikan kesehatan tubuh, istirahat, dan jangan terlalu overthinking. Kemudian untuk waktu, perhatikan waktu dengan baik-baik. Harus cepat, tepat gitu. Kalau memang susah soalnya khusus untuk kecerdasan langsung skip. Dan untuk tes kepribadian, saya harus tekankan jangan sampai ada jawaban yang nggak diisi. Kalau nggak diisi, biasanya itu skornya langsung anjlok biasanya. Gitu ya. Itu untuk video kali ini. Semangat buat teman-teman. Bagi yang mau ikut Theo atau kelas dengan saya, bisa segera klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di video pertama di awal tadi. Terima kasih teman-teman.